Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai profesi welder dan ini makin menarik karena tadi kita udah sedikit menyentuh mengenai gaji seorang tukang las atau welder gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh ke arah sana, saya pengen kembali ke Mas Halian. Mungkin Mas Halian bisa cerita nih, awalnya waktu pertama kali terjun sebagai juru las itu ceritanya seperti apa? Kalau dulu itu pertama kali itu kan saya kan emang dari SMK ya, SMK Mm-mm. Negeri 2 Banyumas. Awalnya dari situ. Pertamanya ya saya nggak mengira kalau saya bisa sampai terjun ke pengelasan juga. Itu Karena tahun berapa tuh Mas? awalnya saya itu tahun 2013. Oke. Ya, tahun 2013 kan saya masuk ke SMK, ada opsi dua, teknik pengelasan sama teknik body repair. Hmm. Kalau saya pikir-pikir body repair ini kurang saya minati Mm-mm. karena saya tahu wawasan dari luar-luar sana. Akhirnya saya memilih teknik pengelasan ini Hmm. dan nggak disangka-sangka kemudian masuk ke kelas 2, kelas 3 saya bisa menjadi perwakilan SMK, Mm-mm. terus mengikuti lomba-lomba LKS ya, sehingga sampai sekarang alhamdulillah kemarin lomba di Rusia terakhir, Heeh. alhamdulillah saya menikmati di bidang ini. Oh, oke. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Pak Bagio gitu ya, naksir dulu, kemudian pacaran, terus nanti Pacaran dinikahkan gitu ya. dulu ya. Karena udah bener-bener kenal gitu sekarang. Oke, tapi Pak Beni saya juga pengen tahu nih dari Pak Beni, kan Pak Beni mengajar di SMK jurusan LAS. Sebenarnya apa aja yang diajarkan di SMK jurusan LAS ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang dipelajari di jurusan pengelasan, salah satunya terkait dengan pengelasan itu sendiri. Jadi nanti mohon untuk anak-anak pengelasan kalau memang nanti berminat terkait dengan jurusan pengelasan, Hmm? peluangnya ini sangat bagus seperti yang dikatakan dari Pak Slamet Subagio yang tadi terkait dengan apa saja sih atau peluangnya seperti apa. Hmm. Karena yang dipelajari di jurusan pengelasan ini komplek, mulai dari pengelasan, mulai dasar pengelasan, mulai dari SMAW, UAW, GTAW, dan FCA. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya setelah lulus dari SMK gitu ya, setelah udah mendapatkan begitu banyak ilmu di SMK-nya, kira-kira apakah teman-teman sudah bisa bekerja sebagai juru las atau harus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya? Oke, untuk setelah anak-anak lulus, seperti yang halnya yang di SMK kami, anak-anak ini sebenarnya sudah sangat siap untuk menjadi seorang juru las, karena di beberapa sekolah atau mungkin sekarang ini ada yang namanya lembaga sertifikasi. Mm-mm. Jadi mereka sebelum lulus sudah dibekali dengan yang namanya uji kompetensi yang Oh, yang sifatnya adalah bisa digunakan secara nasional bahkan internasional. oh oke. Jadi setelah mereka Sertifikasinya itu lulus, ya, Pak ya? ya, sertifikat. Jadi setelah lulus dari sertifikasi itu akan Mm-mm. mendapatkan sertifikat dan juga diakui nasional. Oke, berarti sudah siap kerja begitu lulus gitu ya, Pak? Kurang lebih. Sangat siap. Sangat siap, oke. Nah, kemudian saya pengen tahu lagi nih dari Pak Bagio. Tadi kan Pak Bagio sudah memberikan gambaran betapa menariknya profesi sebagai welder ini. Nah, kalau ada yang agak sedikit takut gitu Pak, karena kan saat ini dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ada beberapa pekerjaan yang mungkin nantinya akan digantikan dengan teknologi atau nantinya digantikan oleh robot. Nah, kalau mengenai pekerjaan sebagai welder ini, apakah juga terancam gitu dengan nanti keberadaan robot dan juga teknologi yang terus berkembang? Terima kasih. Jadi sebetulnya di dalam bidang dunia pengelasan atau welding engineering itu kita tidak akan mengenal istilah kekurangan tenaga atau gimana, karena apa? Dengan adanya majunya teknologi ini, kita semakin proses daripada pengelasan maupun proses pemeriksaan maupun proses desainnya itu sudah pakai teknologi. Contoh, misalnya kami harus memeriksa pipa yang ada di Selat Sunda, yang itu dari Bojanegara mengarah ke Prabu Muleh. Kita sudah tidak lagi perlu penyelam untuk turun ke bawah untuk melihat apakah dia bocor atau tidak, tapi justru kita menggunakan ROV,
robotik, automation vehicles. Jadi mereka, nah disitulah welder nanti akan dapat tambahan ilmu sedikit bagaimana mengoperasikan dari sebuah roof itu tadi. Oke, tapi berarti jadi dia tidak akan di PHK. Tidak akan di PHK, harganya hanya lebih akan mahal. Bertambah inovasi dan bertambah ilmunya malah gitu ya dengan teknologi ya. Contoh lagi misalnya di Pertamina yang punya tiang-tiang untuk refineries yang tingginya 30 meter. Dulu orang manjat ke atas untuk memeriksa, sekarang sudah pakai drone. Nah di situ nanti malah welder diajari bagaimana menjadi seorang pilot drone yang langsung memeriksa, atau seorang inspektor langsung memeriksa di atas ketinggian 30 sampai 40 meter, tidak perlu dia harus memanjat. Dia cukup menggunakan drone saja di foto. Artinya apa? Kalau Anda sudah senang dengan profesi las, seumur hidup Anda sudah kawin, berarti ya sudah sekali itu aja sudah cukup untuk hidup. Oke, berarti malah nagih gitu ya Pak ya, pengen lagi, pengen tahu lebih jauh, pengen tahu lebih jauh. Nah, tapi kalau saya tanya sebenarnya apa sih kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang welder atau seorang juru las? Apa Pak? Kalau juru las operator itu ya pertama kali tentunya dia harus berbadan sehat ya, tidak boleh trembling, tidak boleh gemeter gini namanya orang Jawa bilang buyutan gitu, nah, apa itu? ya trembling itu tangannya nggak boleh bergetar ya? Begitu, ya tremor, nah itu tidak boleh. Jadi dia harus matanya juga tidak boleh buta warna karena nanti harus membedakan api yang ada di dalam harus dia bedakan itu. Jadi memang sangat menjanjikan di dunia ini. Nah, mereka ini yang untuk menaik menjadi itu memang dari welder dan sebagainya memang ada sertifikasi. Nah, memang sertifikasi itu yang ada di dunia itu baru satu untuk nasional kita menggunakan BNSP. Kalau yang untuk regional Asia kita menggunakan Asia Welding Federation. Yang pusatnya saat ini ada di Indonesia sebagai perwakilan sekretariat jenderalnya. Dan yang terakhir adalah IIW, yaitu International Institute of Welding. Itu untuk internasional. Jadi adik-adik yang welder yang sudah lulus kirim ke kami dari Asosiasi Penghasilan Indonesia, kami akan menyiapkan mereka untuk dikirim ke Dubai, ke Jepang, atau kemana. Nah itu ya. Oke, mantap Pak Bagio. Akan langsung disalurkan gitu ya, kalau memang sudah siap. Kami yang menempatkan. Sebagai gambaran aja, ini sebelumnya ada sedikit catatan kecil, maaf ya. Boleh. Ada catatan kecil untuk di Jepang di Jepang kebutuhan sebelum daripada COVID ini, itu sekitar weldernya dibutuhkan 32.000 orang. 32.000 orang, oke. Iya. Dengan gaji adalah 400.000 yen per bulan. Itu sudah banyak yang kita kirim ke sana. Nice, oke. Berarti lapangan pekerjaannya sangat menjanjikan ya untuk seorang juru las untuk bekerja all over the world gitu, bisa di... Iya, over the world. Jadi apalagi kalau dia mau belajar untuk yang underwater welding. Kami ada fasilitas di Solo untuk belajar underwater welding. Iya, itu untuk melas kapal-kapal yang tenggelam atau kapal bocor itu. Itu 1 jamnya adalah $275. Oke, $275. Oke. Ini emang menjanjikan banget ya sepertinya, karena memang dari tadi kita bicara mengenai nominal, juga nominalnya cukup fantastis gitu. Nah kalau gitu saya akan kembali ke Mas Alian nih. Mas Alian mungkin di luar sana udah banyak yang pengen coba juga gitu, generasi muda kita, generasi millennials, generasi Z gitu, untuk mencoba menjadi welder juga. Nah sebenarnya gimana tuh tips and tricksnya kalau dari Mas Alian yang sudah menjadi juru las, apakah ada yang bisa dibagikan? Ya itu seperti Pak Subagio bilang, yang pertama adalah kita harus niat dulu. Yang pertama kita harus senang dulu sama bidang ini. Setelah itu banyak sekali pusat-pusat pelatihan di Indonesia yang menyediakan untuk pelatihan sampai 3 bulan bahkan sampai 2 tahun. Intinya buat teman sekalian, pertama niatkan dulu Anda atau kalian itu mau di bidang apa, sukailah dulu bidangnya itu, kemudian kalian bisa terjun langsung melalui pusat-pusat pelatihan yang disediakan oleh negara ini. Itu aja dari saya. Oke, itu aja. Artinya suka dulu, kemudian bisa menekuni bidangnya, dan kemudian nanti lewat tadi Pak Bagio udah bilang gitu ya, udah banyak banget yang bisa menyalurkan tenaga kerja sebagai welder ini gitu.
Terima kasih banyak Mas Alian yang sudah bergabung. Itu tadi berbincang-bincang kita bersama dengan Pak Bagio, bersama juga Pak Beni dan juga ada Mas Alian mengenai profesi sebagai juru las ini. Kalau boleh saya garis bawahi tadi beberapa yang memang sudah dikatakan oleh narasumber kita bahwa ini adalah profesi yang sangat menjanjikan gitu ya. Tidak hanya kita bicara mengenai nominalnya saja, tetapi juga profesi ini luar biasa dicari di seluruh dunia karena memang banyak sekali yang membutuhkan tenaga kerja dari juru las dan tidak susah sama sekali maksudnya untuk menjadi seorang juru las. Yang penting menjalani seratanya dari sekolah dan kemudian nanti bisa langsung disalurkan dan yang luar biasa fantastis adalah pendapatannya karena sebagai fresh graduate aja gitu ya untuk pemula itu bisa mendapatkan 6-11 juta rupiah per bulannya. Oke, luar biasa apa yang kita bicarakan mengenai profesi juru las ini. Intinya profesi welder adalah profesi yang luar biasa, jadi vokasi kini yang patut untuk dijadikan profesi demi masa depan yang cerah. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Itulah Vokasi Kini episode kali ini. Saksikan Vokasi Kini episode selanjutnya. Sampai jumpa.